Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena pada minggu pagi hari ini kembali ya Tuhan kami boleh datang menjumpai akan hadirat-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang masih memberikan kepada kami sebuah kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh tutup bungkus akan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau boleh berbicara melalui hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, kelemahan, dan ketidakberdayaannya. Hanya firman Tuhan, hanya salib Kristus yang kami boleh agungkan, tinggikan di dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh memuliakan Tuhan melalui setiap dan sepanjang apa yang kami lakukan, melalui hidup kami menjadi sebuah kesaksian bahwa firman itu telah kami dengar dan firman itu hidup di dalam sepanjang hidup kami. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah Stefanus, iman di tengah penganiayaan. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini saudara-saudara diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 saudara-saudara. Kalau tadi sudah dibacakan pasal yang ke-7 ayat 54 sampai yang ke-60. Hari ini saat ini kita akan membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Jikalau Bapak Ibu sudah mendapatkan bagian Kisah Rasul pasal yang ke-6, saya akan membacakannya bagi kita semua. Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya memakai di dalam Alkitab terjemahan baru TB2. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Stefanus yang penuh dengan anugerah dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang membaca, mereka yang merenungkan dan yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, satu kali ada sebuah kisah yang saya dengar. Ada seorang kuli bangunan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kuli bangunan itu setiap kali dia bekerja dan pada sore hari dia kemudian pulang ke rumahnya. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, kuli bangunan ini setiap kali dia pulang, dia itu membawa akan gerobak. Dia membawa akan gerobaknya itu untuk meninggalkan tempat pekerjaannya.
Dan pada waktu dia sampai di luar, bertemulah dia dengan security, ya, petugas keamanan yang kemudian melihat bahwa dia membawa gerobak. Dan curiga bahwa dia mengambil barang-barang di tempat bangunan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka saudara-saudara dia disuruh untuk membuka akan gerobak itu. Apa isi gerobak itu? Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu kemudian dia membuka akan tutupnya dan dia membuka akan sebuah kotak di situ. Dan di dalamnya Bapak Ibu Saudara-saudara, isinya itu adalah serbuk kayu, ya. Kayu-kayu yang sudah tidak terpakai lagi, serbuk-serbuknya itu dia bawa. Kenapa kamu bawa ini? Ya karena saya suka. Saya suka dengan barang ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kemudian kuli itu meninggalkan tempat pemeriksaan keamanan dan dia pulang. Esok harinya dia juga melakukan hal yang sama. Dia bawa gerobak, saudara-saudara, diperiksa apa isinya. Isinya adalah serbuk kayu. Kenapa kamu bawa pulang ini? Ya karena saya suka. Saudara-saudara, itu berlangsung berhari-hari. Hari kedua, ketiga, keempat, hari yang ketujuh. Pada hari yang ketujuh, maka sang security ini mulai merasa curiga. Dia sudah periksa, hasilnya sama, hanya bubuk kayu. Akhirnya dia kemudian berkata kepada kuli ini, sudah deh, sekarang kamu ngaku aja. Kamu ngaku aja, kamu curi apa sih? Kalau kamu mengatakan dengan jujur, saya akan membebaskan kamu. Saya nggak akan lapor bos. Saya nggak akan katakan kepada siapa-siapa kalau kamu sedang mencuri. Bapak Ibu Saudara-saudara, sang kuli bangunan itu kemudian berkata, betul ya, kamu tidak akan mengatakan sesuatu apapun kepada siapa saja apa yang saya lakukan. Betul. Saat itu kuli bangunan itu berkata, selama ini saya ini sebetulnya mencuri gerobak bangunan. Ya. Dia bawa gerobaknya itu saudara-saudara sampai pulang dan dijual, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia bawa gerobaknya itu yang cukup mahal, dia bawa pulang dan dia jual. Barang itulah yang tidak pernah terpikirkan oleh sang security, sang satpam itu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itulah yang disebut dengan salfok, salah fokus. Salah fokus itu artinya bagaimana dipikirnya dia mencuri sesuatu, tetapi tanpa sadar yang hilang itu adalah gerobak. Sudah 7 gerobak itu hilang dari tempat kuli itu bekerja. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, salfok itu juga seringkali terjadi di dalam kehidupan iman kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seringkali kita menyangka bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, dan kita berpikir bahwa hidup kita selalu dipelihara Tuhan, hidup kita selalu dijaga Tuhan, hidup kita lepas, steril daripada segala penganiayaan, bahkan penderitaan, kesusahan hidup. Saudara-saudara, kita berpikir bahwa hidup kita itu sudah aman sesudah kita mengalami akan anugerah kasih karunia daripada Tuhan. Sejatinya saudara-saudara, tanpa kita sadari bahwa hidup kita juga ada di tengah-tengah pergumulan, bahkan penderitaan, bahkan penganiayaan, saudara-saudara sekalian. Fokus kita seringkali terpusat kepada hidup sebagai orang percaya yang akan mengalami berkat-berkat Tuhan, yang senantiasa mengalami akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi seringkali kita gagal melihat bahwa hidup kita juga ada di tengah-tengah sebuah pertandingan iman, di mana kita harus berjuang untuk mengalami kemenangan di tengah-tengah segala penderitaan dan penganiayaan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimanakah kita bisa mengalami akan kemenangan di tengah-tengah akan pergumulan, akan
penganiayaan, akan penderitaan yang kita hadapi hari lepas hari. Saudara-saudara sekalian, kita belajar hari ini dari seorang tokoh besar di dalam Alkitab, yaitu Stefanus. Seorang tokoh yang pertama kali disebut sebagai martir di dalam iman Kristen. Saudara-saudara, seorang yang mati bagi Tuhan di dalam dia membela imannya. Di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah penderitaannya, saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana ada sebuah kesaksian iman yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara, siapakah Stefanus ini, saudara-saudara? Stefanus itu namanya dari bahasa Yunani Stefanos, yang artinya mahkota. Dia itu adalah seorang dari 7 orang, salah satu orang dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk mengawasi pembagian bagi orang-orang miskin, janda-janda, orang-orang yang membutuhkan di tengah-tengah gereja Tuhan pada saat itu. Sehingga saudara-saudara, pembagian ini meringankan tugas para rasul. Mereka ingin untuk berfokus, berkonsentrasi kepada pengajaran, kepada mempersiapkan firman, dan berdoa, saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dikatakan bahwa 7 orang itu, namanya salah satu adalah Stefanus. Stefanus ini adalah seorang yang memiliki iman, seorang yang memiliki hikmat Tuhan. Dia memiliki akan kuasa rohani. Dia adalah seorang yang memiliki kehidupan yang lebih daripada orang-orang, para pemimpin-pemimpin jemaat Tuhan pada saat itu, saudara-saudara. Dia adalah seorang yang cakap, dia melakukan akan pemberitaan Injil, dia melakukan akan mujizat-mujizat yang besar. Itulah seorang yang kita lihat di dalam bagian ini sebagai seorang bernama Stefanus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini kita melihat apakah kunci daripada kehidupan iman Stefanus yang dapat kita teladani di tengah-tengah penganiayaan yang dihadapi, di dalam segala kesusahan yang dia hadapi, saudara-saudara. Saudara-saudara, yang pertama yang kita lihat di dalam bagian ini, saudara-saudara, bahwa Stefanus adalah seorang yang dikatakan penuh iman dan penuh Roh Kudus, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dia adalah seorang yang penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah catatan di dalam Alkitab yang mencatat dengan jelas di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-5 bahwa Stefanus orang yang penuh iman dan juga penuh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika dicatat akan keterangan tentang siapakah Stefanus yang disebut dengan penuh iman dan penuh Roh Kudus, ini adalah seorang yang sungguh-sungguh menonjol sekali di dalam pelayanan, di dalam apa yang dia lakukan. Sehingga saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang yang penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, penuh. Kata penuh ini menarik, Bapak Ibu saudara-saudara. Kata penuh di sini apa artinya, Bapak Ibu saudara-saudara? Apakah seperti kita menuang sebuah cangkir sampai penuh isinya atau sampai keluar isinya itu penuh? Saudara-saudara, penuh di dalam bagian ini bukan sekedar sampai penuh, tetapi penuh di dalam bagian ini, saudara-saudara, ini dimaksudkan di dalam firman Tuhan. Penuh dalam bagian ini bicara tentang suatu posisi, suatu keadaan di mana seseorang itu dikuasai. Tidak ada hal yang lain di dalam hidupnya. Hatinya itu dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Hatinya dipenuhi oleh iman kepada Tuhan. Hatinya dikuasai secara total oleh Tuhan. Itu artinya penuh, Bapak Ibu saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, ibaratnya kalau kita sedang di dalam suatu kondisi marah. Pada waktu kita penuh dengan emosi, Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Kita emosi, penuh dengan kemarahan, saudara-saudara. Artinya pada waktu seorang itu penuh dengan kemarahan, dia dikuasai, dia dikendalikan oleh apa? Oleh kemarahan. Tidak ada hal yang lain yang dia pikirkan. Tidak ada hal-hal yang lain yang bisa lakukan. Dia hanya marah. Penuh itu artinya dikuasai.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada waktu Stefanus dikatakan dia seorang yang penuh dengan iman, saudara-saudara, artinya bahwa hidupnya itu sepenuhnya dikuasai oleh perkataan-perkataan firman Tuhan. Hidupnya itu dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ketika dia berbicara, saudara-saudara, kita bisa melihat di dalam pasal yang ke-7. Saudara-saudara, pasal yang ke-7 itu dipenuhi dengan sebuah apologetika daripada Stefanus. Pembelaan imannya tentang bagaimanakah iman yang sejati. Di situ saudara-saudara sekalian kita menemukan bagaimana Stefanus, dia adalah orang yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Dipenuhi oleh kebenaran kitab suci. Sehingga saudara-saudara dia berbicara tentang tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama. Dia berbicara tentang Yusuf, dia berbicara tentang Ishak, dia berbicara tentang Yakub, dia berbicara tentang siapakah Musa, dia berbicara tentang orang-orang yang dibangkitkan Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh di tengah-tengah berbagai macam pergumulan hidup mereka. Dia memahami akan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dia bukan hanya tahu, dia bukan hanya membaca akan firman Tuhan, tetapi hidupnya itu dipenuhi oleh firman Tuhan itu sendiri. Dan itulah yang kita lihat di dalam bagian ini, memberikan satu kekuatan pada waktu dia memberitakan firman Tuhan. Dia memberitakan akan kabar sukacita, Injil itu saudara-saudara sekalian. Tetapi orang-orang tidak mampu menerima kebenaran ini. Mereka sangat terganggu dengan apa yang dikatakan oleh Stefanus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada waktu dia dirajam, dia dilempari oleh batu, dia mengalami penganiayaan yang begitu hebat saudara-saudara. Tetapi yang ada di dalam hatinya, dia dipenuhi oleh iman. Iman kepada firman Allah. Iman kepada apa yang Allah katakan di dalam kitab suci. Dan itulah yang terus memompa semangat dia untuk bertahan. Sekalipun di tengah-tengah penganiayaan. Sekalipun dia di tengah-tengah penderitaan. Sekalipun batu-batu itu menghancurkan tubuhnya. Saudara-saudara bisa bayangkan gak saudara-saudara orang yang dirajam. Itu saudara-saudara pada zaman itu adalah orang yang harus diikat tubuhnya, tangannya, kakinya. Lalu kemudian dia ditutup dengan sebuah kain berwarna putih. Dan orang itu saudara-saudara kemudian dilempari dengan batu. Dia menjerit, dia berteriak, orang tidak mau peduli. Kain putih yang menutupi tubuhnya, yang tadinya begitu bersih, tetapi begitu dilempar batu, kain itu berubah menjadi kotor. Bukan hanya kotor oleh batu-batu, tetapi kotor dengan darah yang muncrat keluar akibat lemparan batu-batu yang dilempar oleh orang-orang yang penuh dengan kemarahan, orang-orang yang penuh dengan emosi. Tapi saudara-saudara, kita lihat di dalam bagian ini, bagaimana Stefanus hidupnya dipenuhi oleh firman. Dia percaya bahwa Allah ada bersama-sama dengan dia. Allah itu berkuasa, Allah itu sanggup menolong dia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, Stefanus bukan hanya dikatakan dia adalah seorang yang dipenuhi oleh iman, tetapi yang kedua saudara-saudara, dia juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, apa artinya dipenuhi oleh Roh Kudus dalam bagian ini saudara-saudara? Saudara-saudara, seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah bukan berbicara seorang itu dapat bermanifestasi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya berbicara orang itu bisa berkata-kata di dalam bahasa roh. Orang itu bisa melakukan akan hal-hal tertawa-tawa di dalam roh. Orang bisa berkata-kata di dalam roh. Tidak, saudara-saudara sekalian. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kita melihat bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu berbicara orang yang penuh dengan ketaatan kepada kehendak dan rencana Allah.
Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang penuh dengan ketaatan di dalam hidupnya. Dia menundukkan diri, dia taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, kepada rencana Tuhan. Sekalipun dia harus menghadapi penderitaan, sekalipun dia harus mengalami penganiayaan. Itulah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia taat sepenuhnya, dia mengikuti kehendak Tuhan, dia mengikuti rencana Tuhan. Sekalipun rencana dan kehendak Tuhan itu tidak seperti yang dia kehendaki, tetapi dia tahu bahwa hidupnya ini sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, dan dia mentaati akan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika seorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam hidupnya, dia melakukan akan firman Tuhan. Dia tidak mempertanyakan, dia tidak meragukan akan firman Tuhan. Ada banyak orang saat ini saudara-saudara di dalam kehidupannya, mereka hanya suka firman Tuhan yang menyenangkan bagi dirinya sendiri. Firman Tuhan ketika dikatakan bahwa aku akan beserta dengan engkau sampai masa tuamu, aku tetap dia. Pada masa-masa engkau di lembah kekelaman, aku akan menjaga engkau, aku akan menopang engkau. Itu menjadi satu kesukaan kita. Tetapi pada waktu ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa di dalam segala penderitaan kita percaya kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, kita seringkali mau menerima firman yang baik, kita mau menerima firman yang menguntungkan. Tetapi pada waktu firman itu tidak sesuai dengan harapan kita, firman itu jauh daripada apa yang kita mau, apa yang menjadi ekspektasi kita, kita selalu menolak. Tetapi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang tidak pernah meragukan firman Tuhan itu. Orang-orang yang tidak pernah mencari keuntungan daripada firman Tuhan itu. Dia tahu bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu sungguh penuh dengan kekuatan. Saudara-saudara sekalian, Stefanus, dia seorang yang penuh dengan iman, tetapi juga penuh dengan Roh Kudus di dalam hidupnya. Seorang yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu memimpin dia, sekalipun dia ada di tengah-tengah penderitaan, dia sadar betul itulah sebuah kebenaran yang dia harus lakukan. Dia percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dikasihi dalam Tuhan, seringkali dalam hidup kita, pada waktu kita menghadapi pergumulan, pada waktu kita menghadapi kesulitan saudara-saudara sekalian, satu hal yang membuktikan iman kita saudara-saudara, apakah di tengah-tengah segala doa-doa, segala permohonan-permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan, apakah kita tetap percaya kepada Dia sepenuh hati, ataukah kita masih ada kekhawatiran? Saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tapi seberapa banyak di antara saudara, ketika kita sudah menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, hati kecil kita masih khawatir. Hati kecil kita masih penuh dengan ketakutan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya memiliki akan 3 orang anak, dan saya punya satu pergumulan yang sampai saat ini terus kami gumulkan. Anak saya yang terakhir saudara-saudara, pada usia dia 3 tahun, kami bawa ke dokter dan dokter mengatakan anak ini ada seorang anak dengan situasi, dengan keadaan autis. Saudara-saudara sekalian, ada banyak hal yang membuat kami ini bergumul luar biasa. Pada waktu dia kecil, dokter terapis itu mengatakan bawa dia untuk berenang. Saudara-saudara, waktu kami sudah sangat padat sekali dari hari Minggu sampai Minggu. Harus lagi kemudian bawa anak itu berenang. Tiap hari terapi di Kelapa Gading, saudara-saudara. Oh, itu satu hal yang gak mudah buat kami, saudara-saudara. Lalu kemudian kami harus membawa anak itu untuk berenang.
Karena itu akan melatih sensorinya, melatih akan kepekaannya dia, dan juga menolong dia untuk lebih cepat pulih, saudara-saudara sekalian. Saudara tahukah pada waktu kami sudah menghubungi akan pihak kolam renang, guru les, saat itu Bapak Ibu saudara-saudara, mereka sudah berkata, oke, silakan datang, silakan les pada hari ini. Saudara-saudara tahukah saudara, pada waktu kami datang ke tempat itu bertemu dengan guru les itu berkata apa saudara-saudara? Dia berkata kepada anak ini, namanya siapa? Anak kami belum bisa bicara saudara, bahkan sampai hari ini. Dari kecil sampai saat ini usianya 6 tahun dia belum bisa bicara dengan baik saudara-saudara. Karena dia mengalami speech delay. Bapak Ibu saudara-saudara, pada waktu ditanya, nama kamu siapa? Ya jelas dia nggak bisa ngomong saudara-saudara sekalian. Lalu kemudian guru les ini berkata, oh anak ini autis ya? Oh nggak bisa dilatih berenang kayak gini. Nanti bapaknya aja yang ngelesin, bapaknya aja yang ngelatih. Anak ini belum mampu untuk berenang dan sebagainya macamnya. Saudara-saudara, hati siapa yang tidak hancur ketika diperlakukan seperti demikian? Saudara-saudara, ketika semua orang mengatakan, Pak, Ibu, coba masukin anak itu ke sekolah normal, ke TK dan sebagainya macamnya. Pertama-tama kami masukkan ke sekolah TK, salah satu sekolah di dekat rumah kami. Dan pada waktu itu saudara-saudara diterima, dan 1 tahun kemudian sesudah kenaikan kelas itu masih KB. Lalu kemudian dibilang sama gurunya, wah minta maaf anak bapak ibu tidak bisa naik kelas ke TK. Saudara-saudara sekalian, itu satu hal yang situasi yang tidak mudah sama sekali. Ada banyak pergumulan, ada banyak hal yang kami gumulkan, kami bawa di dalam doa. Tapi jujur Bapak Ibu Saudara-saudara, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada satu keraguan bagaimana dengan masa depan anak ini. Bagaimana dengan hidup anak ini selanjutnya. Bagaimana kalau kami sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kami, seringkali saudara-saudara berbicara iman. Saudara-saudara, iman itu bukan hanya bicara di dalam mulut, tetapi bagaimana kita mempraktekkan iman itu. Pada waktu kita mendengar firman Tuhan, jangan khawatir, burung di udara dipelihara, bunga di padang didandani. Saudara-saudara, apakah kita tetap percaya kepada firman Tuhan? Saudara, apakah kita tidak pernah khawatir dengan hidup kita, saudara-saudara? Jujur saudara-saudara, saya khawatir dengan hidup ini. Saya khawatir, saya meragukan bagaimana dengan masa depan anak saya yang seperti demikian, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, kembali lagi bahwa melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, di tengah-tengah penderitaan sekalipun, di tengah-tengah penganiayaan sekalipun, saya mengakui saya belum pernah mengalami penganiayaan seperti yang dialami oleh Stefanus. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah hidup kita yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan keraguan akan apa yang terjadi akan masa depan kita, saudara-saudara. Marilah kita belajar untuk sungguh-sungguh hidup penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus. Artinya hidup yang senantiasa taat. Apapun yang Tuhan berikan di dalam hidup ini, itu merupakan kasih karunia dari Tuhan. Itu merupakan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita harus percaya dengan penuh apa yang Tuhan berikan adalah apa yang terbaik di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini ada satu cerita yang mungkin saya juga pernah sampaikan. Satu kali saudara-saudara, ada seorang yang mengendarai akan mobil taksi online, saudara-saudara. Dan orang ini kemudian penumpangnya ini dia melihat di depan taksi online itu, di dashboard itu, saudara-saudara, ada begitu banyak patung-patung, dan situ juga ada patung Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ada dewa-dewa dan ada patung Tuhan Yesus juga. Maka orang ini tergelitik dengan sebuah fenomena apa yang ada di depannya ini. Dan dia berkata, Pak, kenapa Bapak ada begitu banyak? Apakah Bapak juga percaya dengan semua dewa-dewa dan ada Tuhan Yesus juga di situ? Dia berkata, saya ini orang yang pokoknya percaya sama semua agama, semua keyakinan saya percaya. Kalau ada masalah, saya datang kepada dewa A. Tetapi kalau masalah saya tidak selesai, saya akan datang ke dewa B. Saudara-saudara, dia mengatakan satu hal yang menurut saya menarik, saudara-saudara. Dia katakan, jika dewa yang satu itu gagal,
maka saya akan datang kepada dewa yang lain, karena masih ada cadangan. Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali kita juga hidup seperti demikian, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika kita di dalam pergumulan ini, mungkin Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Apakah kita tetap setia ikut Tuhan? Apakah kita tetap taat kepada Tuhan? Kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kehidupan perilaku konsumen Indonesia juga seringkali terjadi di dalam kehidupan gereja. Saudara-saudara, perilaku konsumen Indonesia ini maksudnya apa? Saudara-saudara, seringkali ada diskon kalau di aplikasi tertentu pada tanggal-tanggal tertentu. Seringkali ibu-ibu kalau misalnya ada aplikasi, misalnya GoPay lagi diskon ya, lagi ada promosi yang besar-besaran, maka mereka akan pakai aplikasi itu. Tetapi begitu aplikasi itu sudah tidak mengeluarkan diskon, promo dan sebagainya macamnya, dan aplikasi yang lain mengeluarkan, maka kita buru-buru ambil aplikasi itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, iman Kristen itu juga sama seperti itu. Seringkali kita datang kepada Tuhan ketika hidup kita itu mungkin penuh dengan pergumulan. Tetapi pada waktu hidup kita itu lancar, tidak ada pergumulan, apakah kita tetap setia pada Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus. Hidupnya senantiasa mempercayai firman Tuhan. Dia tetap memegang akan firman Tuhan. Hidupnya tetap dikendalikan oleh firman Tuhan. Dan dia tetap taat kepada firman Tuhan di dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang kedua kita melihat di dalam bagian ini, Stefanus dia bukan hanya penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus, tetapi juga dikatakan dia adalah seorang yang penuh dengan karunia. Dia adalah seorang yang penuh dengan karunia. Saudara-saudara sekalian, di dalam pasal 7 bagian yang terakhir yang tadi kita juga bacakan, saudara-saudara. Di situ dikatakan bahwa sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Saudara-saudara sekalian, Alkitab mengatakan di dalam bagian ini, pada waktu dia mengalami penderitaan, pada waktu dia mengalami penganiayaan, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara, dia tidak marah, dia tidak mengumpat, dia tidak mengutuki orang-orang yang sudah merajam. Saya sudah melakukan apa yang baik, saya sudah melakukan apa yang benar. Kenapa saya harus menerima akan penghukuman yang seperti demikian? Selayaknya Stefanus bisa marah, selayaknya saudara-saudara dia bisa untuk kecewa. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita melihat di dalam bagian ini, apa yang keluar dari ucapan bibirnya bukan suatu keluhan, bukan suatu kemarahan, tetapi Bapak Ibu, yang keluar dari mulutnya adalah pengampunan. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bukankah ini suatu perkataan yang juga sama ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata, "Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara sekalian, Stefanus adalah seorang yang penuh dengan karunia. Karunia ini apa, saudara-saudara? Karunia ini dalam bahasa terjemahan NIV itu adalah grace, anugerah, pengampunan yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara sekalian, iman kita kepada Tuhan itu tidak pernah lepas daripada kasih karunia. Iman kita kepada Tuhan itu hasil karena kita adalah orang-orang yang menerima akan kasih karunia daripada Tuhan. Allah yang sudah memberikan kasih-Nya, anugerah-Nya kepada kita, maka kita juga meresponi dengan iman
Kita dibenarkan bukan dengan usaha, bukan dengan pekerjaan kita, tapi kita dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman dan juga kasih karunia, anugerah, grace, itu ada satu hal yang saling berkaitan satu sama yang lain. Dan ketika kita lihat di dalam bagian ini bahwa Stefanus dicatat di dalam firman Tuhan, seorang yang penuh dengan karunia. Kita diingatkan bahwa hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima grace. Kita adalah orang-orang yang seharusnya dibuang. Kita seorang orang-orang yang harusnya mengalami akan hukuman kekal untuk selama-lamanya. Tetapi hanya oleh karena anugerah, hanya oleh karena kasih karunia, grace upon grace, dari Tuhan kita diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat hidup kita adalah orang yang penuh dengan anugerah, hidup yang dipimpin hanya oleh karena anugerah Tuhan, diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan, maka saudara-saudara, selayaknya hidup kita dikuasai oleh anugerah, memberikan pengampunan kepada orang yang juga sudah melakukan apa yang tidak kita inginkan, memberikan pengampunan kepada orang yang mungkin sudah melukai kita, memberikan pengampunan kepada orang yang sudah melakukan apa yang tidak pernah kita harapkan, tidak pernah kita inginkan, saudara-saudara. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Stefanus. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, iman tanpa perbuatan, dikatakan oleh kitab Yakobus, adalah iman yang mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jikalau kita adalah orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, kita sudah mengalami akan hidup yang sudah dimerdekakan, dan kita adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang beriman, saudara-saudara. Tetapi tanpa perbuatan, iman itu adalah mati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu pernah mengingat akan kisah seorang anak perempuan yang masih berusia sangat muda sekali. Seorang bernama Ade Sarah. Beberapa waktu ini, kisah ini kembali diangkat, saudara-saudara. Ade Sarah ini adalah seorang perempuan yang kemudian dia itu dibunuh oleh mantan pacarnya, bersama-sama mantan pacarnya ini dengan pacar barunya. Dia menyiksa, dia kemudian membunuh dan membuang Ade Sarah itu di jalan tol. Saudara-saudara, berapa hari kemudian baru mayat daripada Ade Sarah ini ditemukan, saudara-saudara. Dan kedua pelakunya ini sempat datang ke rumah duka sambil menangis, sambil mengucapkan turut bela sungkawa kepada keluarganya. Dan beberapa hari kemudian polisi menetapkan bahwa dua orang ini, sang mantan pacar dan mantan pacar barunya itu, ditangkap. Apa yang menjadi respon dari Bapak Ibu ketika seorang keluarga kita, anggota keluarga kita, anak kita sendiri kemudian dibunuh? Bukan hanya dibunuh, tetapi dibunuh dengan satu keadaan yang sangat mengerikan. Dia disiksa, dia dianiaya seperti demikian. Dia dibunuh dengan sangat-sangat kejam sekali. Saudara-saudara sekalian, di dalam sebuah video YouTube yang saya saksikan, bagaimana orang tua Ade Sarah, saudara-saudara, pertama sulit sekali untuk mengampuni. Sulit sekali untuk boleh menerima akan orang yang sudah mengampuni, dua orang yang sudah membunuh anaknya. Tetapi satu hal, mereka mengatakan kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Meskipun sulit, akhirnya mereka datang ke penjara tempat pembunuh anak-anaknya dan berkata kepada kedua orang ini, kami mengampuni kamu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, iman di tengah-tengah penderitaan, iman di tengah-tengah penganiayaan adalah iman yang memunculkan akan kasih karunia Allah yang meluap-luap,
yang melimpah-limpah, sehingga orang lain dapat melihat bagaimana penganiayaan, penderitaan yang hidup kita lakukan itu bukanlah sebagai sebuah penderitaan yang mengakhiri hidup ini, tetapi iman itu akan terus bertumbuh, iman itu terus semakin kokoh, karena kita disadarkan bahwa hidup ini hanyalah anugerah Tuhan, hidup ini adalah kasih karunia daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, yang ketiga kita melihat Stefanus. Dia bukan hanya seorang yang penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus. Seorang Stefanus bukan hanya orang yang penuh dengan karunia, tetapi dia juga seorang yang penuh dengan kuasa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan daripada Stefanus, dia adalah orang yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Roh Kudus itu selalu ada, sehingga kalimat perkataan yang keluar di dalam hidupnya itu adalah firman Tuhan. Dia dikuasai oleh firman Tuhan. Dia dikuasai oleh hidup yang terus mengikuti taat kepada kehendak Allah. Dan pada akhirnya saudara-saudara, dia mengalami kehidupan yang penuh dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan di dalam bagian ini artinya bagaimana Stefanus berhasil di dalam pertandingan imannya. Dia mengalami akan kuasa kemenangan. Dia bukan orang-orang yang roboh ketika ada penganiayaan, ada penderitaan. Benar, dia mengalami kematian secara fisik. Betul, dia dirajam, saudara-saudara. Tetapi dia mengalami kuasa kemenangan itu sendiri. Kuasa yang memberikan kepada dia satu kehidupan, hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seorang Stefanus, seorang yang penuh iman kepada Tuhan, dan imannya itu ditunjukkan kepada Tuhan pada waktu-waktu di saat dia hendak menghadapi akan situasi yang paling berat, situasi yang paling buruk. Kuasa daripada Stefanus, hidup yang penuh kuasa ini, itu adalah hasil daripada kehidupan yang senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kehidupan yang selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yang tidak pernah meragukan rencana Tuhan, yang tidak pernah sekalipun mundur daripada hidup ini hanya untuk memberitakan firman Tuhan. Yang menjadi fokusnya, yang menjadi pusat hidupnya itu adalah Tuhan. Dia tidak pernah gagal fokus. Dia tidak pernah salah fokus dalam hidupnya. Nah, fokusnya itu adalah Tuhan. Sehingga saudara-saudara dia mengalami akan kuasa kemenangan. Kuasa kemenangan yang juga dialami di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam hidup kita pada hari ini, saya tidak tahu apa yang saudara alami. Saya tidak tahu apa yang saudara rasakan dalam hidup. Mungkin saudara mengalami pergumulan, saudara mengalami penderitaan, saudara mengalami sakit penyakit, saudara mengalami berbagai macam tekanan dalam hidup ini. Tapi saudara-saudara, marilah kita memusatkan fokus kita hanya kepada Allah. Kita memusatkan seluruh hidup kita itu dengan iman, dengan ketaatan penuh kepada Tuhan. Karena itulah yang menjadi sumber kekuatan. Kita bisa memiliki akan kuasa di dalam hidup ini. Kita memiliki kemenangan di dalam hidup ini, saudara-saudara. Karena fokus kita bukan kepada dunia ini, bukan kepada hal yang lain, tetapi kepada Allah yang menjadi fokus hidup ini. Saudara-saudara sekalian, pada tahun 2021 ada seorang anak muda bernama Chris Nikic. Chris Nikic ini adalah seorang anak dengan keadaan Down syndrome. Down syndrome ini adalah satu kelemahan dari seorang yang lahir tidak seperti anak-anak pada umumnya, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, dia memiliki satu keinginan untuk boleh mengikuti sebuah perlombaan yang disebut dengan Ironman Triathlon. Ironman Triathlon ini adalah perlombaan yang harus menempuh akan 3 cabang olahraga. Yang pertama, dia harus berenang sejauh 3,9 km.
dia harus bersepeda sejauh 182,2 kilometer, dan dia harus juga lari maraton sejauh 42,2 kilometer. Saudara bayangkan, seorang anak dengan keadaan Down syndrome mau mengikuti perlombaan dengan jarak tempuh yang ratusan kilometer. Dan yang menjadi syarat bukan hanya dia harus menyelesaikan 3 lomba ini. Dia harus menyelesaikan 3 lomba ini dalam waktu 17 jam. Tidak boleh lebih daripada 17 jam. Saudara-saudara, Krishna Kids di tengah-tengah pergumulan badannya, fisiknya, seorang Down syndrome, seorang anak yang penuh dengan kelemahan, saudara-saudara sekalian. Tapi pada akhirnya saudara-saudara dia menempuh akan renang sejauh 40 km, saudara, lebih kurang. Lalu kemudian dia sudah berenang, dia harus mengikuti akan satu cabang olahraga lagi, bersepeda sejauh ratusan kilometer, saudara-saudara. Dan pada waktu itu saudara-saudara, setelah dia bersepeda, saudara-saudara, dia harus lari maraton sejauh 42,2 kilometer. Dan satu musibah yang terjadi pada waktu dia turun dari sepeda dan dia hendak untuk pakai sepatu. Dia cukup lama untuk boleh pakai sepatunya. Dan salah satu kakinya itu saudara-saudara digigit oleh semut. Dia tidak sadar dia menginjak sekumpulan semut yang ada di tanah itu. Dan kakinya menjadi bengkak, dia menjadi sakit. Dia berteriak-teriak, dia minta tolong. Dia berkata kepada ayahnya, "Stop, saya tidak mau lagi melanjutkan pertandingan ini. Kaki saya bengkak." Ayahnya berkata kepada dia, "Sejauh ini kamu sudah latihan untuk sebuah triathlon, Ironman triathlon. Kamu mau berhenti sampai sekarang? Kamu gak mau untuk melanjutkan? Kamu sudah begitu menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan ini." Dengan semangat, dengan dorongan, ayahnya kemudian terus memompa anaknya Krishna Kids ini, saudara-saudara sekalian. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, akhirnya dia lari bersama-sama dengan ayahnya. Seorang anak Down syndrome itu tidak bisa lari sendiri, saudara-saudara. Dia itu harus ada seorang sebagai shadow teacher atau shadow coach yang ada di sebelahnya. Sama seperti dengan anak saya, saudara-saudara, dengan keadaan autism. Itu ada seorang yang ada di samping dia sebagai shadow teacher. Dia tidak bisa untuk melakukan segala sesuatu, harus ada shadow teacher, shadow coach. Itu yang dilakukan, saudara-saudara sekalian. Dia berlari sejauh 42,2 kilometer. Dan akhirnya dia bisa masuk ke garis finish dengan catatan waktu, saudara-saudara, 16 jam 43 menit. Dia masuk ke garis finish ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam hidup kita, saya melihat inilah yang seringkali juga kita alami. Di dalam suatu pertandingan iman, kita adalah orang-orang yang lemah. Seringkali kita jatuh, seringkali kita tidak berdaya. Tapi saudara-saudara sekalian, di dalam hidup ini, marilah kita hidup dengan penuh iman, penuh dengan ketaatan kepada Tuhan, penuh fokus kepada Allah yang akan terus memimpin hidup kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Krishna Kids. Dia sampai kepada garis akhir dan dia membuktikan kepada dunia bahwa dia seorang yang sanggup untuk boleh sampai ke garis finish. Bukan karena kekuatannya, tapi karena ada seorang ayah sebagai seorang coach, sebagai seorang pelatih yang terus memimpin dia. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam segala pergumulan hidup kita, fokus kepada Tuhan. Jangan salah fokus, jangan gagal fokus. Terus arahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah sebagai sumber kekuatan. Kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Di dalam segala pergumulan, di dalam segala kelemahan, di dalam segala situasi hidup kami. Seringkali kami menghadapi akan masa-masa yang sulit. Seringkali kami menghadapi pergumulan iman. Kami harus berjuang dengan keadaan keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri. Kami juga harus berjuang dengan keadaan ekonomi saat ini yang semakin tidak menentu. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong kami. Tuhan sendiri yang boleh
memberikan kepada kami kekuatan. Ya Tuhan, ketika kami jatuh, angkat kami. Teguhkan iman kami untuk kami terus berjalan kepada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, iman kami boleh senantiasa terfokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Iman kami terfokus hanya kepada Engkau. Tuhan, berkatilah firman-Mu agar menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.